Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifari dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded yang dilaksanakan pada minggu lalu, yaitu tanggal 4 Maret ya, yang dimana dalam praktikum tersebut membahas interrupt dan juga interrupt eksternal timer ya dari ISP maupun STM. Mungkin di sini saya akan meng-aware aja ke teman-teman karena materi interrupt ini merupakan salah satu mekanisme utama yang dimana memungkinkan untuk microcontroller ini menjadi respon secara cepat tanpa harus terus-menerus mengecek kondisi perangkat ya. Mungkin menjelaskan dulu tentang interrupt. Saya akan jelaskan di sini saja. Jadi interrupt itu mekanisme yang buat prosesor menghentikan sementara dari eksekusi program tersebut atau program utama yang menangani sebuah peristiwa secara tiba-tiba atau mendesak gitu. Nah, di dalam sistem microcontroller sendiri, program yang biasanya berjalan secara berurutan, namun pada kenyataannya perangkat sering menerima berbagai kejadian dari luar seperti tombol yang ditekan, sensor mendeteksi sesuatu, data yang masuk dari serial komunikasi, dan yang mungkin beberapa ada yang timer mencapai set point atau batas waktu tertentu jika sudah diterapkan ya. Mungkin langsung saja saya pengen menjelaskan tentang ISR atau Interrupt Service Routine. Itu adalah posisi ketika interrupt itu terjadi, yang dimana prosesor akan menjalankan sebuah fungsi khusus yang disebut dengan ISR. Nah, ISR ini fungsi yang berisi kode program untuk menangani peristiwa interrupt tersebut. Mungkin untuk contohnya sendiri seperti membaca data dari sensor, memproses sinyal dari tombol, mungkin menyimpan data dari komunikasi serial komunikasi, atau mengubah status sistem. Yang pada dasarnya setelah ISR selesai dijalankan, prosesor akan kembali melanjutkan menuju program utama dari titik terakhir sebelum interrupt terjadi. Jadi prosesnya ini berlangsung secara cepat ya, sehingga seringkali pengguna tidak menyadari bahwasanya program tersebut sempat berhenti sementara saat interrupt itu berhenti sementara untuk menangani interrupt. Nah, lanjut untuk kasus kedua, yaitu vector table. Apa sih vector table itu? Nah, vector table ini lebih sederhananya yaitu prosesor mengetahui ISR mana yang harus dijalankan ketika interrupt terjadi menggunakan aplikasi yang disebut dengan vector table. Untuk vector table ini berisi tentang daftar alamat memori ya, ataupun dari setiap interrupt service routine ISR tersebut. Ketika interrupt dipicu, prosesornya akan melihat tabel ini menentukan alamat fungsi ISR, ya dimana hal tersebut harus dijalankan oleh ISR tersebut. Mungkin dengan cara ini ya, sistem dapat dengan cepat mengetahui kemana prosesor harus melompat ataupun berjalan untuk menangani interrupt tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada NVIC pada STM32. Nah, ini di sini mungkin saya akan pecah ya. Ada STM, ada ISP. Mungkin saya akan menjelaskan yang STM terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya sistem interrupt yang ada di STM32 ini merupakan sistem interrupt yang dikelola oleh hardware yang disebut NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller. Ini mengelola berbagai sumber daya input ya, termasuk menentukan prioritas interrupt, memproses interrupt secara efisien, memungkinkan interrupt yang lebih penting memotong interrupt lain. Nah, dengan adanya NVIC ini, microcontroller mampu menangani banyak interrupt secara terstruktur dan juga cepat. Lanjut, interrupt matrix pada ISP 32. Nah, di sini concernnya itu
berbeda dengan STM. ESP32 itu memiliki 2 core prosesor yang dimana menggunakan sistem yang disebut interrupt matrix. Interrupt matrix sendiri berfungsi untuk memetakan berbagai sumber interrupt ke slot interrupt pada CPU tertentu. Dengan sistem ini sumbernya bisa langsung diarahkan ke salah satu dari 32 lot interrupt yang tersedia, sehingga distribusi interrupt menjadi lebih fleksibel. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan EXTI atau external interrupt ya. External interrupt sendiri ini bisa dibilang digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada GPIO pin secara real time. Contoh kasusnya ketika tombol ditekan, sensor membaca, sensor berubah dari low ke high, atau terjadi perubahan logika pada pin, dan lain-lain lah. Nah, tujuannya untuk EXTI ini harus dikonfigurasikan sebagai input, karena pada STM32 jalur EXTI ini dihubungkan ke GPIO melalui internal multiplexer, sehingga satu jalur itu dipetakan menjadi beberapa pin yang berbeda. Mungkin aku akan bahas untuk jenis-jenis prioritas dari interrupt sendiri. Satu, pada STM32 itu prioritasnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu preemption priority dan juga sub priority. Untuk preemption priority ini sendiri itu menentukan apakah sebuah interrupt dapat memotong interrupt yang lain yang sedang berjalan. Yang kedua itu sub priority digunakan ketika dua interrupt memiliki preemption priority yang sama. Dalam kondisi ini sub priority akan menentukan interruptnya sendiri yang mana akan diproses terlebih dahulu, namun interrupt tersebut tidak bisa saling memotong. Nah, mungkin langsung saja karena di sini ada codingannya, mungkin akan langsung saya bahas juga. Nah, untuk di sini itu berkhusus pada untuk Arduino ya sebenarnya, tapi ini dimasukkan ke dalam ESP. Nah, dari sini itu teman-teman bisa lihat untuk void setupnya atau enggak dari define dulu. Dari definisinya itu button pin dan juga LED pin, yang dimana alamatnya menggunakan pengalamatan 0 dan juga 2. Lalu lanjut lagi ke button ISR-nya, itu kondisinya apa, digital read-nya button pin itu low, falling count-nya ini nggak penting ya, itu statementnya true, berarti kalau misal dipencet itu dia akan mengalihkan ke fungsi low gitu. Yang kedua ini ada mungkin GPIO interrupt-nya itu seperti ini. Button pin sama dengan input pull up dan juga LED pin sama dengan outputnya. Jadi begitu input pull up-nya dimasukkan, maka outputnya adalah LED, yang dimana LED tersebut berada pada kondisi high ataupun menyala. Mungkin langsung saja ke videonya. Nah, ini untuk pencontohan dalam hal STM eksternalnya ya, itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, pada saat ditekan ini itu LED-nya menjadi mati karena itu menggunakan logika yang dimana input pull up itu sebagai low. Jadi semisal dilepas itu berarti dia ada posisi low dan juga mati gitu ya teman-teman. Mungkin lanjut lihat di videonya. Nah, itu pemrogramannya seperti ini. Mungkin aku akan bahas dikit aja. Ini untuk LED pin sama output. Namun di sini dibedakan pada interruptnya sendiri. Interruptnya sendiri ini berfungsi sebagai pengaturan atau sistem periodiknya, yang dimana saat interrupt ini dijalankan, maka dari STM itu sendiri bisa membaca bahwasannya
oh ini ada interrupt makanya dia mati untuk sepersekian detik seperti itu teman-teman. Nih di sini. Nah di situ teman-teman. Mungkin lanjut ke video selanjutnya. Ini mungkin untuk STM internalnya yang dimodifikasi ya, teman-teman bisa lihat. Nih, gue ulang nih. Baru gue ulang. Mau diulang nggak? Diulang aja. Wih, berhasil. Nah, ini di sini teman-teman, mungkin di sini akan lebih jelas ya. Sistem interrupt dari STM-nya itu sendiri, ini internal BTW. Ya ini internal, yang dimana dalam sistem ini kami menggunakan layar. Dalam hitungan genap itu LED akan menyala dan pada saat ganjil LED akan mati. Nah di sini interrupt itu bekerja, dia sempat mematikan sistem pada saat angkanya genap. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah saat angka genap dia akan mati ya, saat angka ganjil dia akan hidup per 1 detik. Nah di sini itu kami masukkan untuk headernya itu ada stopwatch dan juga utamanya ada timer count sebagai pewaktunya. Nah di sini ada pengaturan untuk layarnya yang mungkin tidak terlalu counter guys. Dan mungkin ada beberapa library juga. Nah, ini untuk pembacaannya sendiri itu kami menggunakan template dari tampilan OLED-nya itu sendiri. Jadi kita tidak usah memprogram lagi ya. Itu udah langsung keluar dan kita tinggal memprogram nih mau headernya masuknya seperti apa yang nantinya akan menjadi seperti ini stopwatch ini. Oke, mungkin sekian ya teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.